Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajahi tinjauan analisis laporan keuangan, bagian analisis bisnis. Oke, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Radias Nur Ayu Asya Putri dengan nomor induk mahasiswa 2232090048 dari kelas 5B Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Nah, teman-teman, pada bab analisis bisnis ini saya mengambil 3 topik pembahasan. Topik pertama adalah pengertian analisis bisnis, topik kedua adalah jenis-jenis analisis bisnis, dan topik yang ketiga adalah kegunaan dan komponen analisis bisnis. Nah, untuk topik pertama kita akan membahas apa sih pengertian dari analisis bisnis itu. Nah, untuk pengertian analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Terus kegunaannya analisis bisnis itu apa sih? Nah, untuk kegunaan analisis bisnis sendiri adalah untuk membantu pengambilan keputusan, dan selanjutnya untuk mengidentifikasi peluang bisnis, dan yang terakhir adalah untuk meminimalkan risiko dan kesalahan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan, merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari analisis bisnis. Terus tujuan analisis bisnis itu apa? Nah, untuk tujuan analisis bisnis ini adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemennya, rencana dan strateginya, serta lingkungan bisnisnya. Nah, teman-teman, kita akan memasuki topik kedua, yaitu jenis-jenis analisis bisnis. Nah, untuk yang pertama terdapat analisis kredit. Apa sih pengertian dari analisis kredit? Nah, pengertian analisis kredit adalah proses untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam, sehingga lembaga keuangan dapat menentukan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Nah, selanjutnya terdapat jenis kreditor terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terdapat kreditor dagang atau operating kreditor untuk mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal, yang seringkali didasarkan pada norma industri, yaitu berkisar antara 30-60 hari dengan pemberian diskon tunai untuk pembayaran lebih awal. Dan yang kedua terdapat kreditor non-dagang atau non-trade creditor atau debt holder, menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji, biasanya tertulis atas pembayaran dengan bunga atau eksplisit atau implicit pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis analisis bisnis terdapat analisis ekuitas. Apa sih pengertian dari analisis ekuitas tersebut? Nah, untuk pengertian analisis ekuitas adalah proses evaluasi investasi perusahaan yang dilakukan untuk memberikan saran kepada klien swasta dan manajer investasi profesional mengenal saham yang akan dibeli. Nah, selanjutnya strategi investasi aktif dalam analisis ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat analisis teknis atau technical analysis atau charting. Itu mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua adalah analisis fundamental atau fundamental analysis, merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Tujuan utama analisis fundamental adalah menentukan nilai intrinsik yang disebut juga dengan nilai fundamental. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai sebuah perusahaan atau sahamnya berdasarkan analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar atau harga saham. Nah, teman-teman, kita akan memasuki ke topik ketiga, yaitu kegunaan dan komponen analisis bisnis. Kegunaan analisis bisnis lainnya meliputi yang pertama terdapat manajer.
Nah, untuk bagian manajer, yaitu analisis laporan keuangan memberikan petunjuk kepada manajer tentang perubahan strategis dan kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Manajer juga menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko pesaing. Analisis tersebut memungkinkan adanya perbandingan antar perusahaan atau inter-firm comparison untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan relatif terhadap kompetitor maupun sebagai tolak ukur atau benchmark kinerja. Nah, selanjutnya yang kedua, merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis dilakukan setiap kali perusahaan merestrukturasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, maupun spin-off. Bankir investasi perlu mengidentifikasi target potensial dan menentukan nilainya. Analisis efek perlu menentukan apakah akan ada tambahan nilai dan bila ada beberapa nilai yang dihasilkan dari merger bagi perusahaan pembeli maupun bagi perusahaan target. Dan yang ketiga, ada manajemen keuangan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis membantu manajer untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas di masa mendatang maupun resikonya. Selanjutnya, yang keempat, ada direktur. Sebagai wakil pemegang saham terpilih, direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi secara hati-hati aktivitas perusahaan. Direktur dibantu analisis bisnis maupun analisis laporan keuangan untuk menunaikan tanggung jawab untuk pengawasannya. Nah, untuk yang kelima, regulator atau pembuatan peraturan. Internal Revenue Service atau IRS menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Selanjutnya, yang keenam ada serikat kerja. Teknik analisis laporan keuangan berguna bagi serikat kerja dalam menegosiasi tawar-menawar kolektif. Dan yang terakhir terdapat pelanggan. Teknik analisis digunakan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki ke topik terakhir, yaitu topik ketiga yang membahas komponen analisis bisnis. Yang pertama terdapat lingkungan bisnis dan analisis strategi. Apa sih pengertian dari lingkungan analisis bisnis dan analisis strategi? Untuk pengertiannya adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja bisnis, serta merumuskan strategi yang sesuai berdasarkan analisis tersebut. Terus, apa sih tujuannya dari lingkungan bisnis dan analisis strategi ini? Nah, apa sih tujuan dari lingkungan bisnis dan analisis strategi? Nah, untuk tujuannya yang pertama, untuk memahami posisi perusahaan dalam konteks pasar dan industri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang ketiga, untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, analisis akuntansi dan analisis keuangan. Nah, untuk pengertian analisis akuntansi dan keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan, catatan akuntansi, dan informasi keuangan lainnya untuk menilai kinerja perusahaan, kesehatan, dan prospek masa depan suatu perusahaan. Terus apa sih tujuannya dari analisis akuntansi dan analisis keuangan ini? Nah, untuk tujuannya adalah untuk menilai profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan, terus menganalisis likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi tren keuangan dan area yang membutuhkan perbaikan. Dan yang ketiga terdapat analisis prospektif. Apa sih pengertian dari analisis prospektif? Nah, untuk pengertian analisis prospektif adalah metode untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan bisnis dengan mempertimbangkan berbagai skenario, tren, dan faktor yang memungkinkan mempengaruhi kinerja
dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Terus tujuannya analisis prospektif apa sih? Nah, untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan potensi risiko di masa depan. Selanjutnya untuk mempersiapkan strategi untuk berbagai skenario masa depan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan adaptasi dan relationship bisnis. Nah, teman-teman, tadi adalah materi terakhir yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan kata, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya, dan saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.